Oke, nah sekarang bagaimana tentang akses materi pembelajaran? Kami ingin menjelaskan ini dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu memahami perihal tentang eh, akses ya. Dan Indonesia ini luar biasa sekali. Ini catatan Januari tahun 2020. Itu 272 juta ya. Dan di perkotaan itu 55%. Tetapi koneksi ke mobile phone-nya ya, itu 338 juta. Jadi bisa dibayangkan, ini kan kalau di populasi ini jelas ada anak-anak ya. Ada bayi, ada anak yang masih kecil yang tidak mungkin mengakses menggunakan mobile. Berarti ini luar biasa sekali. Kemudian internetnya 175 ya dibandingkan terhadap populasi. Jadi ini boleh jadi kemungkinan besar ini sudah hampir 100% ya. Mungkin sudah 95% akses internet sekarang. Ya. Karena banyaknya kan yang masih kecil ya, yang masih kecil. Ya. Kemudian sosmednya, Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan, yang aktif di sosmednya 160 juta. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kita ini membangun mobile pembelajaran ya, itu tidak mungkin bisa melepaskan dengan sosmed. Ya. Kita tidak bisa lepaskan dengan Telegram, kita tidak bisa melepaskan dengan WhatsApp. Ya. Bahkan saya masuk dalam satu grup, sekarang berusaha memahami bahwa WhatsApp itu bisa jadi marketing. Jadi mengganti email marketing. Jadi ini kita tidak bisa lepas di sini. Jadi bisa dibayangkan. Ini luar biasa sekali di Indonesia. Kemudian bagaimana nih pertumbuhannya? Ya, ini 160 juta ini di bulan Januari. Sekarang yang mungkin tumbuh terus. Jadi di aktif sosmed 160 juta, 59% dibanding dengan populasinya. Kemudian naik ya 8,5%, 1% sekitar 12 juta. Dan yang aktif ya di mobile-nya itu 99%. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kita tidak mungkin lagi mengembangkan konsep e-learning-nya itu desktop. Jadi kita sudah tidak mungkin. Kecil kemungkinan di situ orang mau mengakses. Artinya kalau kita ini mengembangkan mobile learning untuk perguruan tinggi, orientasinya harus mobile. Harus betul-betul mobile. Nah, dan satu keistimewaan handphone ya, mobile ya, smartphone ini, kalau Bapak Ibu sekalian menghubungkan link ya antar misalnya Facebook dengan Google atau apa ya, itu pasti akan diminta lagi login, kecuali direkam kan itunya, ya direkam passwordnya. Tapi kalau di smartphone, ya di mobile, Bapak Ibu sekalian ketika ada link berhubungan dengan Twitter atau berhubungan dengan Telegram, itu langsung aplikasi Telegramnya terangkat, diaktifkan. Karena semua sudah terkunci passwordnya, login, dan akunnya semuanya. Nah ini hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan mobile learning? Ya, jadi kita kembali dulu pada definisi e-learning. Jadi e-learning, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah proses di mana belajarnya itu menggunakan berbasis digital. Nah, jadi setelah adanya komputer, setelah adanya internet, apalagi mobile, e-learning tumbuh di Indonesia. Kami mempelajari e-learning, ya, itu sudah cukup lama. Ya. Karena Telkom tahun 90 itu sudah memperkenalkan computer based training, ya, CBT di Indonesia. Makanya banyak BUMN yang belajar ke Telkom. Pada waktu internet muncul, mulai kami mempelajari web-based training, web-based learning atau web-based training dan sebagainya. Nah, tetapi pertumbuhannya tidak signifikan. Meskipun internet sudah masuk, sudah tumbuh,
kami dengan BPPT buat aplikasi e-learning tetap tidak tumbuh. Dan ketika datang pandemi, ini luar biasa. Jadi ketika pandemi muncul, proses pembelajaran berubah total. Dan semua dosen, guru, trainer, semua harus sudah mulai memanfaatkan internet sekarang. Ini tidak bisa lagi ditolak. Bahkan YouTube yang tadinya masih tersembunyi, ya, tidak banyak dikenal orang, tidak bisa dimanfaatkan orang desa, orang dari daerah gitu, sekarang semua terbuka. Siapapun bisa ngambil peluang dari YouTube. Tidak harus orang kota. Ya, jadi jangan heran YouTube itu membuka peluang semuanya sama. Jadi Google itu sudah membuka dua ruang, yaitu YouTube dan Google Play Store. Dibuka ruangnya sebesar-besarnya. Siapapun bisa masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, proses e-learning tadi itu menuju ke mobile learning. Nah, dulu kita belajar di kelas seperti ini ya, masuklah di desktop ya, computer based training, kemudian web based training, akhirnya jadi mobile based learning. Dan di sini semua masuk. Dulu kami belajar multimedia di desktop, kemudian kami belajar multimedia base-nya adalah di web browser. Sekarang kami belajar multimedianya di sini. Nah, ini luar biasa. Datang pandemi, semua bingung ya. Makanya ada bahasan-bahasan katanya lost education. Saya yang lama di bidang internet biasa saja ya. Ini kenapa harus? Karena kita ini tidak menyiapkan diri, padahal internet tahun 96 sudah ada, kemudian konsep web-based learning kami buat dengan BPPT 2002, ya. Akhirnya jadi software tidak dipakai. Ya. Padahal membuat softwarenya susah sekali. Ya. Kami harus study standar-standar internasional bahkan. Jadi sekarang menuju sini, sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan semua harus ke sana. Nah, kemudian muncul di sini, ya, ada sebuah pemahaman ya, muncullah bagaimana caranya kita membuat aplikasi multimedia itu berbasis mobile. Ya. Jadi kalau kita cerita multimedia artinya akan banyak media-media yang disatukan. Jadi kalau kita nih buat materi mobile learning untuk mahasiswa kita ya, di perguruan tinggi, itu kita harus bisa membayangkan bahwa medianya ada. Minimum itu ada teks, ya, ada audio, dan ada video. Ini kuncinya. Ada audio, video, dan teks. Itu sangat minimum. Nah, tetapi, ya, mobile apps multimedia interaktif ini juga memungkinkan integrasi dengan layanan web. Yang mana sebenarnya sudah banyak kita kenal. Ya. Seperti Google Form untuk survei, untuk quiz, untuk feedback, atau misalnya Facebook ya, itu ada forum, itu pun bisa diintegrasikan, kemudian ada blog, ada video dan sebagainya. Nah, sehingga multimedia aplikasi tadi yang berbasis mobile tadi untuk pembelajaran itu terintegrasi dengan web service yang tumbuh. Nah, ya sayangnya Indonesia belum sangat serius ya mendalami web service ini. Seperti Google Form kan buat aplikasi itu saya kira orang Indonesia bisa, tapi tidak langsung ya buat. Padahal ini besar sekali testing itu. Survei juga Indonesia mudah buat aplikasi survei itu, tapi kenyataannya tidak ada. Nah, ini akhirnya bisa diintegrasikan dengan multimedia interaktif ini. Ya. Nah, kemudian bisa terbentuklah aplikasi berbasis multimedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu video tersimpan di YouTube
Dulu Vimeo katanya ditolak karena pornografi ya. Di YouTube juga pornografi banyak ya. Nah, akhirnya yang dominan YouTube-nya. Muncullah TikTok dan sebagainya. Tetapi YouTube yang dipakai dominan untuk share pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, platform yang kedua akan muncul lagi, yaitu Google Play Store. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran, setelah mempelajari dan mempunyai kemampuan membuat aplikasi multimedia ya, berbasis mobile, maka akun dua ini jalan. Jadi dua akun yang di YouTube dan Google Play Store-nya jalan. Dan ini luar biasa. Dia dosen, mahasiswa, dia jalan. Jadi jangan heran kalau nanti integrasi dua ini sangat luar biasa sekali. Kemudian terjadi ini, kita harus bisa membagi. Jadi kalau kita ini mobile app multimedia interaktif itu, pola mobile learningnya, ya, mau di perguruan tinggi itu, ada yang full offline, ya, artinya materinya betul-betul terinstall di aplikasi saja, diinstal, dia nggak perlu berhubungan dengan internet, atau tersimpan secara online, ya, artinya materinya akan diakses lewat online, dan akan bolak-balik ke server, ya, dan sudah disediakan lagi, bisa pakai Dropbox, bisa pakai Google Drive, jadi ditempelkan ke SAC-nya, Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot-repot mengelola tentang bagaimana nyimpennya itu ya. Kalau offline ya tinggal ditempelkan ke SAC-nya di sini, kalau yang offline. Atau yang hibrid. Nah, hibrid. Jadi kalau hibrid ya dia sebagian materinya ada secara offline, sebagiannya online. Dan ini kemungkinan akan terjadi tiga ini. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu mempertimbangkan apakah mau full offline atau online atau hibrid. Kemungkinan besar akan ada di sini. Karena seperti kuis, tes, ya, survei, itu banyaknya pasti online. Sini. Jadi ini perlu pertimbangan seperti itu.